Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini Pak Eko akan kembali menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan Pak Eko kali ini. Ikhlas dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, bab 1 tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, anak-anak, yang pertama yang akan Pak Eko sampaikan adalah tentang ikhlas. Ikhlas menurut bahasa artinya tulus hati. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari ikhlas adalah riya, yang artinya pamer. Contoh ikhlas dalam ucapan: 1. Tidak suka berbohong. 2. Tidak mencaci maki. Dan 3. Tidak bicara karena terpaksa. Selanjutnya, contoh ikhlas dalam perbuatan: 1. Memberi bantuan dengan tulus. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah dengan tulus. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan kita? 1. Tidak sombong ketika dipuji. Yang kedua, melupakan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mudah kecewa. Yang kelima, selalu beramal baik dimanapun kapanpun kita berada. Inilah cara kita untuk menjaga keikhlasan. Kemudian apa sih manfaat ikhlas itu? 1. Pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, bekerja tanpa beban. Yang ketiga, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang terakhir, yang kelima, tidak mudah putus asa. Inilah diantara manfaat dari perilaku ikhlas. Kemudian, bagaimana pembiasaan perilaku ikhlas kita dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, meluruskan niat kita. Jadi jika kita berbuat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pilih kasih dalam beramal ataupun berteman, juga tidak pilih kasih. Yang keempat, melupakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kelima, bekerja dengan sepenuh hati. Jadi tidak merasa terbebani tadi. Ini cara kita membiasakan, yaitu berperilaku ikhlas. Nah, selanjutnya adalah mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah yang berkuasa dan tempat memohon. Itu dibuktikan dalam surah Al-Ikhlas, anak-anak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat bergantung. Ya, itu. Ya. Selain itu dalam surah Al-Fatihah juga ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon. Ya.
hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian perbuatan memohon selain Allah disebut syirik. Jadi perbuatannya disebut syirik. Memohon kepada batu, memohon kepada paranormal, ini adalah perbuatan syirik. Sedangkan orang yang memohon pertolongan selain Allah disebut musyrik. Lalu bentuk perilaku memohon pertolongan apa saja? Satu, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menolong orang lain. Yang ketiga, dengan cara sholat. Yang keempat, dengan cara sabar. Yang kelima, bersedekah dan infak. Yang keenam, yaitu dengan beristighfar. Nah, demikian tadi anak-anak yang dapat Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kalian semuanya. Untuk itu, terima kasih, kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.